Shalom semua, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Meskipun kita ibadah dari rumah masing-masing, mari kita persiapkan yang terbaik. Ya sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk boleh sama-sama berdiri juga.
tinggikan. Ini setiap kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau nyanyikan lagu ini dari hati kami. Dan biar setiap lirik yang kami nyanyikan, yang kami naikkan itu boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar apapun Tuhan kondisi yang kami alami, kami boleh tetap mencintai Engkau, kami tetap menyembah Engkau. Karena kami percaya Engkau lebih besar dari apapun yang terjadi di dunia ini. Dan Engkaulah adalah harapan kami yang sejati, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan selalu menopang kami, Engkau akan selalu menolong kami yang berseru kepada Engkau, yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau nggak akan biarkan kami sendiri. Apapun yang kami alami, pergumulan kami mau serahkan sama Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan bertindak. Dan ajar kami juga Tuhan untuk terus menyembah Engkau, terus mengasihi Engkau. Terima kasih dan
kami mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu boleh merema dalam hati kami boleh bertumbuh dalam kondisi apapun, kami tetap berbuah Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara semua. Senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini lewat ibadah online kita. Bersyukur sekalipun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi Tuhan tetap mau hadir di hidup kita semua. Amin, saudara. Nah, bagaimana kabarnya? Bagaimana selama masa PSBB ini? Apakah lingkar pinggangnya membesar atau saudara malah semakin kurus? Ada yang bilang kantongnya yang kering. Saudara gimana, kangen gak sama ke mall? Mungkin hari-hari ini kita udah 2 bulan gak inget rasanya mall seperti apa. Saya baru lihat video di Thailand ketika mall dibuka, orang lari nyeluduk semua karena kangen sama mall. Tapi yang lebih penting, saudara kangen gak sama ibadah di gereja? Saya kangen sekali, saudara. Kalau kita bisa ibadah lagi, saya percaya saudara, Tuhan pasti masih mau bekerja lebih dahsyat lagi dibanding sebelumnya. Amin saudara. Kita udah 2 bulan dari sejak terakhir kali ibadah ada secara normal di ruangan gereja. Tapi ketahui ini saudara, sekalipun kita belum datang ke gereja, Tuhan tetap datang di dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan masih mau bekerja, memelihara, menuntun, dan memampukan kita semua. Seperti yang Pak John katakan minggu yang lalu. Saudara, saya juga terus mau mengajak, kalau saudara belum bergabung dalam komunitas, bergabunglah dalam komsel, dalam komunitas murid, sehingga saudara bisa bertumbuh bersama orang lain, sekalipun via online, itu nggak masalah, saling tetap terus berjalan, amin. Nah saudara, hari ini saya mau bercerita sedikit di waktu yang lalu, tanggal 7 Mei, di Metro TV ada sebuah pembahasan tentang mempersiapkan normal yang baru. Indonesia tengah mempersiapkan diri. Apa yang terjadi setelah masa PSBB? Apa yang berubah, saudara? New normal bicara soal adanya hal-hal yang harus berubah. Mungkin nanti cara kerja kita akan semakin terbiasa WFH, work from home. Sebagian perusahaan melihat itu hemat, mengurangi polusi, mengurangi macet. Mungkin cara kita bergaul akan berubah. Kita mengurangi salaman, mengurangi berpelukan. Dan cara kita menjaga kesehatan semakin berubah juga. Kita terbiasa pakai masker, kita terbiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pulang rumah ganti baju. Cara belajar semakin banyak les-lesan online. Sekolah memanfaatkan online, kuliah memanfaatkan online. Bahkan gereja pun lebih memanfaatkan online. Kita berbicara bahwa komit mungkin nanti seterusnya akan terus kita ada online. Bible study online. Nah saudara, banyak perubahan yang kita akan alami di new normal ini. Dan saya percaya satu hal, kita tidak akan kembali seperti dulu lagi. Tuhan sendiri juga mengingatkan dengan pernyataan ini. Di Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan suka dengan hal-hal baru. Manusia suka dengan yang pasti, yang terprediksi, yang biasa. Kalau saya tanya saudara, apa kaos kesukaan saudara? Saya tahu jawabannya. Kaos yang paling banyak bolongnya. Benar nggak saudara? Kalau kita tidur, kalau kita di rumah, apalagi sejak masa PSBB, kaos yang kita sering pakai adalah kaos yang paling banyak ventilasi udaranya. Itu kaos kesukaan kita karena biasa, karena nyaman. Meskipun belum tentu yang terbaik. Kita nggak mau pakai itu depan umum. Kita nggak mau bertemu dengan orang yang kita suka, klien yang kita mau jumpai dengan baju yang compang-camping. Tetapi kalau tanya, suka nggak kita? Kita suka. Manusia suka dengan yang nyaman. Tetapi Tuhan suka dengan yang baru. Kalau tema khotbah saya hari ini, judulnya adalah New Normal. New Normal. Mari katakan sama-sama New Normal. Normal yang baru. Mari saya bagikan konteks di Yesaya pasal 43 tadi. Di ayat ke-10 dikatakan gini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saya senang
Di garis bawah di sini adalah kata saksi. Saudara semua, kita sedang ada dalam tema suka bersaksi. Dan di dalam tema ini kita semua dipanggil menjadi saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mengalami, menghidupi siapa Tuhan dan apa yang Dia kerjakan di hidup kita. Ayat tadi berkata, sebelum aku tidak ada lagi, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saudara, apakah kita rindu mengalami Tuhan yang suka dengan hal-hal yang baru ini? Tuhan tetap terus mau melakukan perubahan, sekalipun keadaan ini mungkin bukan keadaan yang terbaik buat kita. Mungkin ini berat buat ekonomi kita, mungkin ini berat buat hubungan kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan masih mau mengerjakan hal-hal baru yang luar biasa di hidup kita semua. Yang percaya katakan, amin. Nah karena itu saudara, kita perlu belajar bagaimana menjadi saksi. Hari ini saya mau bagikan satu ayat kepada saudara sebagai awal dari khotbah ini. Yaitu ayat di 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari katakan sama-sama, saya ciptaan baru. Poin saya yang pertama, saudara, di new normal ini, kita semua belajar untuk menjadi ciptaan baru. Kita belajar untuk menjadi ciptaan baru. Sekali lagi katakan, saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu apa sih, saudara? Ciptaan baru bicara soal pribadi yang selaras sama Tuhan, yang ikut dengan kehendak Tuhan, yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mungkin kita lupa bahwa di dalam diri kita semua saat kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, di dalam sini ada pribadi yang baru, yang berbeda, yang unik, yang tidak ikut dengan pola di dunia ini. Karena itu saudara, ciptaan baru, saya mau kita lihat ayat ini di Roma 12. Ayat kedua berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kita lihat ayat ini sebentar. Saudara lihat bahwa kata conform artinya ikut-ikutan sebetulnya saudara. Maka dikatakan dalam bahasa ini sebetulnya jangan ikut-ikutan patterns of this world, yaitu pola dunia. Jangan ikut-ikutan pola dunia. Itu maksudnya ayat ini. Kenapa begitu? Karena di dalam dunia ini kita punya pola yang umum, yang biasa, yang wajar, yang nyaman untuk kita lakukan. Mungkin buat sebagian orang ini adalah ketika ada lampu merah kita jalan terus. Mungkin buat sebagian orang ketika ada kesempatan untuk mencuri, dia mencuri. Saudara, saya pernah sekolah di Singapura dan di sana kebiasaan party atau clubbing itu wajar, itu umum. Bahkan di kampus saya ada namanya party sebelum semester mulai. Dan ada lagi nanti party ketika semester selesai. Luar biasa, saudara. Dan sebagai anak baru di sana, sebagai mahasiswa, saya pernah datang, saya ikut. Saya pengen tahu, saudara. Dan di sana teman-teman saya mabok. Buat mereka itu biasa. Itu pola dunia. Ketika saya nggak ikutan, biasa. Saya jadi korban, anterin mereka pulang ke rumah, saudara. Nah, buat kita sebetulnya, pertanyaannya hal apa yang biasa, wajar, atau umum kita lakukan. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Apa pola dunia yang biasa, wajar, umum kita lakukan? Mungkin kita tanpa sadar kita sudah menjadi sama dengan dunia. Karena kita hidup di dunia, orang semua bilang biasa, kita lakukan sama. Apakah ada ketika anak sedang tidak mau kita ajarkan, kita hajar dia? Karena dunia melakukan itu. Ketika pasangan tidak seperti yang kita harapkan, kita marah, kita banting barang. Karena dunia menganggap itu wajar. Tapi saudara semua, hari ini saya mau sampaikan. Sebagai ciptaan baru, kita bukan hidup ikut-ikutan sama pola dunia.
Tetapi Tuhan mau mengajak kita melewati masa ini, melewati corona, melewati PSBB untuk kita hidup sebagai ciptaan baru yang hidup seturut kehendak Allah. Karena itu poin kedua saya, saudara. Di new normal ini, kita perlu belajar hidup dalam kehendak Allah. Boleh katakan sama-sama dengan saya, katakan, saya mau hidup dalam kehendak Allah. Sekali lagi, saya mau hidup dalam kehendak Allah. Amin, saudara. Saya bersyukur kalau saudara udah katakan itu. Karena sebagai ciptaan baru, bukan saudara, tetapi pribadi saudara yang di dalam, yang adalah ciptaan baru, yang Tuhan udah taruh ini, yang Tuhan udah ubahkan ini akan menuntun saudara untuk hidup seturut kehendak Allah. Mari kita keluar dari PSBB ini, dari masa corona ini dengan hidup sebagai ciptaan baru sesuai dengan kehendak Allah. Namun pertanyaannya, apa kehendak Allah? Yang pertama, saudara, kehendak Allah adalah yang baik. Nah, saya percaya Tuhan sama seperti orang tua, senang dengan anak-anaknya membangun kebiasaan baik. Kebiasaan seperti tidur on time, olahraga teratur, kerja lebih produktif, menabung, hemat, bahkan memberi. Hari-hari ini kita nggak bisa buang uang kita untuk jalan-jalan, ngopi di kafe, atau belanja baju karena semuanya tutup, saudara. Nah, karena itu Tuhan ajak bagaimana kita bisa merealokasi keuangan kita, mengatur ulang keuangan kita. Kita nggak perlu lagi untuk travel jauh-jauh, pergi jauh-jauh untuk ketemu orang. Kita menghemat waktu. Bagaimana kita merealokasi, mengatur ulang waktu kita. Dan ini pertanyaan penting yang saya rindu saudara renungkan hari ini. Kebiasaan baik apa yang sudah saudara bangun di masa PSBB? Karena saudara, sekarang waktu yang terbaik. Jangan tunggu nanti. Tuhan bilang sekarang waktunya kehendak Allah adalah yang baik untuk kita membangun kebiasaan baik yang positif. Tapi kalau belum, saudara, kebiasaan apa yang saudara mau bangun di masa PSBB yang kita percaya tinggal sebentar lagi ini? Tapi saudara, yang paling penting adalah kehendak Allah adalah hal-hal yang baik. Dia rindu saudara dan saya sama-sama membangun kebiasaan baik. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih bernafas, mari kita membangun kebiasaan yang baik. Yang percaya katakan, amin. Yang kedua, kehendak Allah adalah yang berkenan. Yang berkenan. Kehendak Allah adalah hal yang Tuhan senang. Itulah yang Tuhan berkenan. Nah, saya punya ayat yang saudara pasti tahu sekali di Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya yang paling membuat Tuhan senang adalah kita mengikuti perintahnya. Dan perintahnya yang paling utama adalah mengasihi Dia dan mengasihi sesama, saudara. Nah, dalam kita mengasihi Tuhan, kita perlu tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara semua. Oh, bukan karena lagi ada corona Tuhan lupa sama kita, enggak. Oh, bukan karena kita lagi mungkin kekurangan uang atau kita bahkan lagi jauh dari Tuhan. Tuhan sayang sama saudara semua, amin. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Dan karena itu kita tidak melakukan apapun, Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi saat kita mengasihi Tuhan, Tuhan senang. Bukan soal kualitas, saudara. Hari ini kita nggak bisa pelayanan di gedung gereja. Kecuali beberapa orang yang mungkin tadi saudara sudah lihat. Tapi mungkin banyak dari kita tidak bisa jadi usher, kita tidak bisa jadi kolektan. Tapi pelayanan kita yang paling utama adalah kepada Tuhan terlebih dahulu. Adalah mengasihi Dia terlebih dahulu. Memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Di Lukas 10 ayat 42, saya nggak tampilkan di sini. Dikatakan begini, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik, saudara? Adalah duduk di dekat kaki Yesus. Saudara, hari ini
Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Bagaimana saat teduh saudara? Bagaimana doa saudara? Bagaimana penyembahan saudara? Kalau hari ini saudara mungkin menjauh dari Tuhan, saudara mungkin lupa sama Tuhan, mari kembali sama Dia. Mari bangun hubungan lebih intim sama Tuhan. Mulai lakukan kehendak Allah yang berkenan pada Tuhan ini. Kasihi Tuhan, mulai kasih Dia dengan waktumu. Tuhan bukan mencari kualitas, Tuhan mencari kerinduan. Yang pertama kita mengasihi Tuhan. Yang kedua yang Tuhan senang adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan soal uang saja saudara. Mungkin pada masa ini banyak orang kesulitan. Dan kalau saudara diberkati silahkan berikan yang terbaik untuk orang lain. Tetapi mengasihi, Bu Emi sempat bilang beberapa minggu yang lalu, bisa dengan perkataan kita. Kita berkata terima kasih. Kalau orang itu sudah masak buat kita, kalau orang itu sudah mencuci buat kita, kalau orang itu lakukan hal-hal kecil yang kita bisa syukuri. Kita juga bisa menyemangati dengan mulut kita. Mungkin orang tersebut, dia kakak adik kita, orang tua kita, anak kita. Mereka harus berjuang melakukan sesuatu. Belajar mungkin sulit buat mereka. Bekerja mungkin sulit buat mereka hari ini. Kita berkata kata-kata yang membangun buat mereka. Mengasihi sesama bisa juga lewat jari saudara. Saudara, kita semua punya jari. Kita bisa mengetik ayat. Kita bisa membangun mereka dengan bahkan doa-doa kita. Kita bisa doa lewat online, saudara. Nah, kalau saudara sekarang belum tergabung dalam komit, sekali lagi, kita juga bisa mengasihi lewat komit kita. Di dalam komit, kita saling menguatkan, kita saling membangun, kita saling mendoakan, kita saling menceritakan beban kita bahkan. Di situ saudara belajar mengasihi orang lain. Dan itu yang Tuhan senang. Saudara, hari-hari ini saya tergerak juga untuk berbicara tentang keluarga. Kenapa saudara? Karena mengasihi keluarga itu sekarang sebuah tantangan. Tren perceraian meningkat di masa corona. Kenapa? Karena kita punya pola dunia. Dunia punya pola, yaitu setiap hari berangkat suaminya pergi kerja atau istrinya atau dua-duanya, dan pulang hanya tinggal sisa energi baru tidur. Sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk bergesekan. Tapi ketika kedua-duanya ada di satu rumah yang sama, selama 24 jam sehari, yang asli baru keluar semuanya saudara. Dan di saat itu mereka menyadari, wow, kenapa pasangan ini tidak seperti yang saya harapkan? Kenapa dia tidak berubah seperti yang saya mau? Tapi tahukah saudara, mengasihi bukan mengubah orang, tetapi mengasihi mengizinkan saudara diubah oleh kasihnya Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin ada beberapa saudara yang bergumul dengan anak-anak saudara. Mereka sulit untuk diatur. Bangun tidur, kalau kita lagunya, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kalau mereka beda lagunya saudara. Bangun tidur, ku terus WA, tidak lupa ku buka Instagram. Habis itu, ku nonton YouTube. Beda kan saudara? Saudara marah. Saudara pengennya anak saudara, ayo dong kamu harus berubah. Ketika kita bertemu mereka 24 jam sehari, konflik terjadi. Hubungan keluarga jadi susah. Tapi saudara, saya senang ketika saya mendengar satu seminar dikatakan gini, anak butuh untuk dimengerti sebelum diberitahu. Karena cara berpikir pola anak zaman sekarang beda dengan pola orang tua. Ketika saya jadi orang tua, saya tahu anak saya punya kehendak dan kehendaknya harus saya mengerti. Sekalipun saya nggak selalu setuju sama kehendak anak saya perlu berkata tidak sama hal yang membahayakan dia. Saya perlu menjelaskan apa yang terbaik buat dia. Tetapi ini hal yang penting. Dan saya mau sampaikan ini, untuk kesehatan rumah tangga saudara semua, untuk kesehatan keluarga semua, mari kita baca ayat yang satu ini. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara, tunggu di sini, lihat ayat ini, kata perkataan yang pedas. Saya waktu cari ayat ini, ada artikel yang bilang, apa yang lebih pedas dibandingkan cabai merah, saudara? Dan jawabannya adalah perkataan kita. Saudara, jangan jadikan rumahmu nerakamu, tapi jadikan rumahmu surgamu. Amin, saudara. Bagaimana caranya? Saudara, kita nggak bisa merubah orang. Saat kita berusaha mengubah mereka, kita kecewa.
Tapi izinkan Tuhan yang mengubah kita semua hari ini. Mengasihi sesama adalah menjadikan diri kita semakin serupa Kristus. Menerima kasih dari Tuhan. Ingat yang Pak John selalu katakan selama beberapa minggu ke belakang. Dia katakan kata-kata ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara ketahui gini, saat mengasihi, kasihnya bukan dari saudara. Kasihnya dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai hidup saudara hari ini. Dia ada bersama denganmu. Dia tinggal di dalam hidup saudara. Karena itu ketika saudara merasa susah untuk mengasihi orang yang terdekat terutama keluargamu, ketahui ini. Tuhan yang akan memberikan kasihnya kepadamu. Sehingga engkau sanggup untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Meredakan kegeraman. Membuat rumah menjadi sorga. Yang percaya katakan amin. Dan berikutnya saudara, ada satu lagi jenis kehendak Allah yang saya percaya kita perlu alami. Di masa corona ini, di masa PSBB, kita mau mengalami kehendak Tuhan yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Itu yang terbaik saudara. Di Yohanes 6 ayat 40 dikatakan demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan rindu, Tuhan punya kehendak yang sempurna. Supaya semua orang mengenal dia. Supaya semua orang percaya kepadanya. Tetapi bagaimana hal ini terjadi? Ini dimulai dengan kita menjadi saksi. Sekali lagi saudara. Saya percaya menjadi saksi adalah membawa Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa dia nyata lewat hidup kita. Supaya apa yang dia nyatakan lewat hidup kita memberkati orang di sekitar kita. Bisa dari pembantu kita, teman kita, keluarga kita, kakak adik kita. Tuhan mau pakai saudara menjadi saksi. Tetapi menjadi saksi bukan soal apa yang kita katakan saja. Kehidupanmu berbicara lebih keras dibanding perkataanmu. Karena saat hidup saudara menyatakan Kristus, orang tahu siapa yang di dalammu. Bukan sekedar apa yang saudara katakan. Mari biar tindakan kita bukan ikut-ikutan dengan pola dunia. Tetapi tindakan kita selaras sama kehendak Allah. Sehingga hidup kita menjadi saksi. Dan menjadi saksi itu gak susah saudara. Saya mau share aja sama saudara. Bahwa kita seringkali membagikan video yang bagus, benar nggak saudara? Kalau kita lihat video yang viral, kalau kita baca artikel yang menarik, bahkan yang hoax pun kita kadang-kadang tanpa sadar kita share. Bagaimana kalau kita hari-hari ini punya kebiasaan share ayat saudara? Bagikan ayat yang saudara baca. Kalau saudara dapat sesuatu, tambahkan ketik di situ saudara. Kenapa? Karena itu cara kita menjadi saksi. Kenapa bagikan ayat bisa menjadi saksi, saudara? Karena ayat adalah makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Bagi orang-orang yang membutuhkan harapan baru, saudara. Saudara, dunia ini membutuhkan harapan jauh lebih dibanding sebelumnya. Mari kita menjadi saksi Kristus dengan membawa apa yang dunia tidak bisa produksi sendiri. Namanya harapan baru, saudara. Bagikan ayat-ayat yang membangun, yang memberi semangat, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita. Amin, saudara. Hari ini kita belajar new normal, yaitu melakukan kehendak Allah. Saya mau konklusi sharing saya hari ini, saudara. Selama masa corona ini, kita mungkin belajar. Inilah masa riset, saudara. Ada hal-hal yang diatur ulang dalam kehidupan kita. Ada prioritas, waktu, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Tetapi dalam hal itu, Tuhan bukan cuma mau riset, tapi Tuhan mau renew, memperbaharui dengan new normal. Yaitu kita belajar dua hal. Yang pertama adalah menjadi ciptaan baru. Katakan sama-sama sekali lagi, saya ciptaan baru. Dan lewat ciptaan baru ini, kita mempunyai hidup yang hidup dalam kehendak Allah. Katakan sama-sama, saya mau hidup dalam kehendak Allah. Amin, saudara. Yaitu yang baik, yang berkenan,
dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa hari ini sama-sama. Tundukkan kepalamu. Mari saat kita berdoa hari ini, saya merasa hal pertama yang saya mau doakan adalah untuk kita semua menjadi ciptaan baru. Kalau ada pola dunia yang selama ini kita anggap biasa, wajar, padahal itu bukan polanya Tuhan. Tuhan bilang sama saudara hari ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari saya berdoa untuk saudara, biar Tuhan menuntun hidupmu, sehingga engkau dapat hidup seturut kehendak Allah. Engkau gak perlu ikut-ikutan cara dan pola dunia. Tetapi Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup saudara, akan menguatkan saudara, akan memberikan kasih sama engkau, sehingga engkau bisa menyatakan ada Tuhan yang dahsyat hidup melalui hidupmu. Aku mau berdoa hari ini juga, kalau ada keluarga-keluarga yang hari ini tengah dalam tantangan, mungkin ada gesekan-gesekan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Bapa, aku berdoa sekali lagi, biar kasih karunia-Mu Tuhan memenuhi rumah tangganya Tuhan, sehingga setiap rumah tangga menjadi sorga di bumi Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Inilah kehendak-Mu Tuhan, inilah kehendak Bapa, kehendak yang berkenan sama Tuhan, supaya kami mengasihi sesama kami. Aku berdoa kalau selama ini kami menuntut orang untuk berubah, biar aku berdoa Engkau menuntun kami untuk berubah terlebih dahulu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami mau berubah semakin seperti-Mu. Ajar kami semua menjadi saksi untuk kami membagikan firman-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Setiap ada kesempatan, setiap ada ayat yang Roh Kudus Engkau sampaikan sama kami, biar kami bagikan, membawa harapan baru kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Hai disciples, welcome home. Walaupun sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah, hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Info pertama, untuk memudahkan kita semua dalam mendapatkan info, marilah simpan nomor hotline WhatsApp di sisi Taman Surya pada nomor 0813 8964 1130. Anda dapat memperoleh banyak informasi seputar DCC pada nomor hotline tersebut. Atau Anda juga dapat follow akun Instagram DCC Taman Surya di @DCC-Taman-Surya. Info kedua, ingat, ibadah DC Youth akan diadakan setiap minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya. Pastikan Anda tidak melewatinya. Info ketiga, berikut adalah jadwal pembacaan ayat The Journey DCC Taman Surya selama seminggu ke depan. Dimulai dari 1 Petrus pasal 3-4 pada hari Senin dan ditutup pada 3 Yohanes pasal 1 dan Yudas pasal 1 pada hari Minggu. Sekian info pada minggu ini. God bless. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari Minggu yang cerah ini kita sudah mendengar khotbah dari hambanya. Dan kini saatnya kita akan menutup ibadah kita. Di hari pencurahan Roh Kudus ini saya teringat satu kisah di mana dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dengan judul Yesus terangkat ke sorga. Saya akan bacakan ayat ini buat Bapak Ibu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga." Haleluya Bapak Ibu. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Terbukti dengan hari ini saya membacakannya bahwa kuasanya tidak berubah hari ini hingga selama-lamanya. Yesus sudah menang. Yesus sudah mengadakan pertukaran di kayu salib. Maut diubahkan menjadi kehidupan yang kekal. Sakit penyakit diubahkan menjadi kesembuhan. Bahkan kemiskinan diubahkan menjadi kekayaan jasmani dan rohani. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang untuk memberi kelimpahan padamu." Oleh sebab itu Bapak Ibu, di hari-hari ini, masa-masa sulit ini, ada Allah yang setia, Allah Immanuel yang memimpin kehidupan Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, Dia setia dan menolong Anda dan saya melewati masa-masa ini. Adakah iman di hatimu? Adakah iman hari ini? Adakah iman yang sungguh-sungguh setia untuk memuji, menyembah Dia? Mari kita angkat satu pujian. Kita siapkan hati kita untuk menutup. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kedahsyatan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat berkuasa bagi kami. Kami begitu mengasihi Engkau pada pagi hari ini. Kami rindu Bapa belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, Shalom yang berasal dari Engkau melanda bangsa Indonesia, menjauhkan dari segala sakit penyakit, melepaskan dari kuk maut bangsa ini. Ya Bapa, tolonglah bangsa ini untuk terus bangkit maju melawan virus ini. Karena kami tahu hanya kuasa-Mu yang mampu menyembuhkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat gereja-gereja pada masa-masa ini. Biarlah mereka menjadi kesaksian dalam hal membagi kasih. Hati mereka melihat kasih sayang mereka kepada sesama yang begitu menderita. Biarlah gereja-gereja-Mu di Indonesia bersatu hati, saling bergandeng tangan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kasih sayang-Mu tepat pada waktunya bagi mereka, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan ekonomi sedikit pun. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Kami juga berdoa buat saudara kami seiman yang ada di rumah yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan.
yang lemah dikuatkan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan siap menerima berkat Tuhan. Kiranya jikalau Engkau baik-baik mendengar firman Tuhan dan pandangan-Mu lurus ke depan, dan tidak menengok ke kiri ke kanan, serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik tidak turun. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau hari ini hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Shalom.